pembahasan tentang bahasan emas dan perak. Kalau nanti emas dan perak itu dibuat untuk sebuah apa itu untuk wadah, maka para ulama itu sepakat bahwasanya itu haram karena bertendensi pada nas hadis. Terus kemudian nanti kalau dibentuk sebagai hiasan haram bagi laki-laki, apa itu boleh bagi digunakan untuk perempuan. Kalau nanti bukan berbentuk wadah atau bukan dijadikan sebagai hiasan bagi laki-laki, itu haram untuk menggunakan. Bagaimana ini? Kalau saya mendapati ibarat ini, wa yahrumu wa amat tahliyatu fahiyya haramun mutlaqan. Jadi kalau memang wadah ini kan fokus sama wadah ya, sama wadah. Kenapa? Kalau tahliah tidak fokus pada wadah, contohnya Ka'bah itu. Nah, ini juga diharamkan dalam kitab ini. Makanya Ka'bah. Wa yahrumu tahliyatul ka'bati wa sairil masjidi bidzahabi awil fiddati. Apa mulai sekarang masjid itu dikatakan wadah manusia? Fokus saja begini. Nanti mungkin ada bab-bab lain yang ada kaitannya dengan tahliyah ya atau perhiasan. Kita sepakati dulu tentang wadah ini. Intinya ya, kita sepakati wadah yang terbuat dari emas dan dilukis oleh emas itu haram memakainya ini untuk makan dan minum. Ini untuk makan dan minum. Wadahnya laak, bukan makannya dan juga minumnya boleh. Kalau makan dan minumnya boleh, tapi memakai wadahnya ini yang diharamkan. Dengan maksud Nabi, nas Nabi ini la tasrobu dan sampai akhirnya jadi haram ya, sepakat ya. Sepakat ya. Sepakat. Kemudian ini ada ibarat lagi, wala ghairihima. Jadi seandainya kita berwudu, wuduin seperti wudu, wa ghuslin dan mandi, wa izalatun najasatin. Nah ini termasuk boleh ya memakai emas. Boleh ini. Tidak boleh ini. Oh tidak boleh juga ya, wala rumah ya. Jadi tidak boleh untuk makan, minum, mandi, wudu dan menghilangkan najis. Tidak boleh memakai wadah yang terbuat dari emas dan dilukis dengan emas. Sepakat ya? Sebelum ke mau diserahkan ke ini belum membahas pertanyaan dengan ini yang kita sepakati dari Wadahnya dulu. Wadahnya aja dulu. Jadi begini, jadi saya pernah membaca di tafsir gitu ya. Kenapa kita tidak diperbolehkan memakai wadah dari emas ya, minum atau makan bahkan yang lain. Itu memang kita sebagai orang mukmin itu belum saatnya kita bersenang-senang di dunia. Di kesenangan itu nanti di makanya ada dunia si jalur mukmin wajah dulu itu kayak masih di tafsir sama ada ya. Soalnya juga tafsir kita di saran ayat ya yang tentu ya insya Allah itu ya. Itu hikmah. Kalau ingat yang tadi kita kembali hikmahnya memang di dunia ini memang kita belum saat untuk bersenang-senang. Ya, kalau kita pakai minum pakai emas, itu kan berarti sudah berlebihan kayak di surga saja. Padahal kita di dunia ini adalah si jadul mukmin wajanatun. Karena orang kafir layak kita minum makan itu layak. Tapi kita sebagai orang mukmin itu belum saatnya untuk bersenang-senang. Maka kesenangan kita nanti ditunda di akhirat saja. Al-Fatihah. Alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, Ar-Rahman Ar-Rahim. Ya na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Masih ada
Dari itu kita sepakati nggak apa gimana itu? Yang pertanyaan tadi itu Kita selesaikan. kita selesaikan ya. Ya, sepakat atau tidak? Oke. Dan Nah, sebelum selanjut Pak Moderator, ini pertama sifatnya koordinasi. Kalau ukuran saya sudah dikaitkan dengan apa yang saya mintakan, kiranya ketika akan memaparkan suatu penjelasan, kita mengkaji kata-kata yang ada dalam kitab itu tolong juga untuk diterjemahkan juga seperti itu. Nanti ada. Itu tugasnya. Dan yang kedua adalah kepada Bapak Moderator, nanti kalau dirasa itu paham apa yang saya sampaikan. Moderator saya pahami itu adalah orang yang memediasi, bukan orang yang menyimpulkan, bukan orang yang ini mungkin soal diksi saja yang dipakai. Jadi moderator bukan sedikit menarik kesimpulan buat apa Anda menyimpulkan ketika masih disampaikan dulu. Ya, ini soal diksi saja. Oke. gini kan, kalau saya kan terbawa dari pondok saya. Kalau cuma mediasi nggak selesai gitu kan, nggak selesai. Kan kalau fungsi dari moderator itu kan menyatukan perbedaan gitu kan, biar cepat selesai gitu. Kalau cuma untuk memediasi aja itu nanti ya nggak bisa titik temunya nggak ada gitu. Ya, Mengerucutkan. kita selesaikan. Ya. Itu masih banyak, ada 1.000 orang yang mau nanya ini. Gini aja. Dan masih banyak 1.000 janda jawaban. Moga dibuka lagi Pak Moderator. Oke, kita selesaikan dari pertanyaan. Selain berbentuk wadah yang terbuat dari emas dan perak itu gimana? Dari jawaban para musawirin itu mengatakan, yang saya simpulkan itu adalah mutlak kalau nanti bagi laki-laki itu haram. Bagi laki-laki entah itu berbentuk perhiasan atau selain perhiasan, itu bagi laki-laki untuk istiqmal, itikad juga ya, itikad atau memanfaatkannya, menyimpannya itu juga haram. Pertanyaan yang lain mungkin sama ini atau selain ini. Ini kok dari Bapak saya. Tadi kan satu. Sudah Fatihah. Sudah istighjar dan meminta buatkan itu juga haram. Ini ada juga ini. Wa yasumu al-istighjar bi fi'li hawadith dari wal fiddah wa ala sunnatiha. Oke, Tidak boleh saudara menyimpan, memiliki, meminta buatkan, mengambil ongkos juga haram. Itu Fatihahnya sudah. Ini kan wadah. Ya sudah itu. Sudah selesai. Pertanyaan lain. Lagi itu dari ini udah kita sepakat berarti. Sudah. Tapi terus kemudian dari ilat jenengan tadi kenapa kita menyimpannya itu juga nggak boleh, karena ilatnya itu akan suatu saat nanti kita akan menggunakannya gitu. Ya dulu alas ini. Ampun, mungkin Pertanyaan pertanyaan lain. Ini pertanyaan seputar materi apa udah? Bebas. iya. Saya mungkin yang lain mungkin saya kasih kesempatan yang lain mungkin. Iya Sabran. Penting. Ya boleh. Ente itu sudah. Monggo Mbak Teta. Yang lain mungkin pertanyaan bebas wakiliyah. Atau kita bahas Perkendaraan ada beberapa pertanyaan ini. Tapi ini sudah dibahas. Mungkin ada yang turun di baru lagi. Itu pertanyaan. Jadi ada seorang ini pertanyaan saking Bapak Ketua. apa itu? Sebelum mungkin tadi. Moga-moga. Gini Dor, ini kan kita di wilayah Mencar Dor. Mencar kebanyakan itu nelayan Dor.
Lihat di map, lihat. Ya. Nelayan, siapa yang nelayan ini? Ya. Dalam pekerjaannya nelayan itu biasanya apa? Ke tengah. Ya. Ke tengah norok dadang. Paham dong? Ya. Nah, biasanya Kak, itu apa nih? yang bisa bahasa Indo. Ya, ya. Biasanya Tor, di nelayan itu Tor, ya. Kalau menjadi anggota nelayan itu biasanya dikasih sebelum alatku ini, sebelum apa? Sebelum kerja. Itu biasanya kan diutangi dulu. Ya, diberikan Nah, itu sebagai perikatan kontrak kerja. Seperti itu. Oke, terus? Terus seperti itu Tor. Terus kejadiannya ketika sudah kerja Tor. Ya. Nah, itu biasanya si nelayan itu tidak tahu apa namanya? Penjualannya cukok itu. Ya. Jadi kan otomatis di sini si di perahu, si yang punya perahu itu Bingung saya ini istilah. Ya, di sini saya translate. gue sing nelayan sulit sing nelayan siapa? Nanti ini ibaratnya harus bahasa Madura ya. Ya tentang akad gardan itu. Yang dimaksud ini hutangnya, Pak. Yang persaing. Yang dimaksud itu hutangnya. Nggih. Berapa hutangnya itu? Ya itu. Ya kadang Sebelum berangkat dikasih rokok. Nah, kadang itu utang sampai mati itu. Oh begini, kalau soal hutang begini Pak Moderator, saya translate saja. Sampean punya perahu, iya. Kemudian agar supaya saya ini menjadi pekerjanya panjenengan untuk menjadi awak daripada perahunya Pak Moderator, saya itu dikasih hutangan sama panjenengan. Hutangan 2 juta dari pemilik perahu itu sebagai pengikat saya untuk tidak bisa ikut perahu-perahu yang lain. Iya, paham sudah ya? Jadi hutangan 2 juta itu sebagai pengikat saya agar supaya saya tidak pindah ke perahu yang lain. Dan apabila saya tidak kerja Pak Moderator, saya itu dicari, harus ikut, kalau nggak sakit dicari, gitu loh. Karena punya hutang, apalagi pindah. Nah, terus itu yang pertama. Yang kedua, ketika saya diberhentikan oleh pemilik perahu, biasanya 2 juta itu kobong karena diberhentikan. Berbeda ketika saya ingin pindah ke perahu yang lain, berarti ingin berhenti kan, bukan dipecat. Saya itu serahkan 2 juta kepada panjenengan. Pak Moderator, ini hutang saya 2 juta, saya mau keluar dari perahunya panjenengan. Pindah lagi ke perahu lain, pinjem lagi, gitu. Itu kalau saya berhenti. Tapi kalau panjenengan pemilik perahu memberhentikan saya, karena saya diberhentikan, otomatis uang itu kobong. Paham tidak? Terus yang ditanyakan Ya hutangnya. Hukumnya apa gimana? Nah, ya, kenapa ya? ya hutangnya itu, hukumnya hutang itu. Pakai Hutangnya itu atas nama apa atau gimana yang Makanya ini yang dipertanyakan akad lah. Akadnya itu nanti masuk kepada akad sah. gimana deh? Udah serahkan Bapak Perumus di pertanyaan jelas. Perjalanan diperjelas dulu. Oke, pertanyaannya kan gini, apa itu kan awak apa yang bekerja, itu kan bekerja itu kan dihutangi oleh pemilik perahu itu sebagai pengikat, semisal 2 juta itu sebagai pengikat supaya tidak bekerja kepada perahu yang lain, itu kan. Terus kalau dia itu keluar bekerja itu maka harus mengembalikan uang 2 juta. Kalau yang memberhentikan atau di PHK oleh pemilik perahu maka 2 juta itu kobong. Pertanyaannya tadi sementara uang itu sebagai apa itu dinamakan akad apa gitu ya? Ya. Mana?
Iya, akad. Coba ini. Itu bolehkah hutang semacam itu? Nah, itu. Ya, akad semacam itu boleh apa enggak? Kalau masuk akad apa gitu. Itu berarti diarahkan Bapak Isohen dari deskripsi yang jenengan paparkan. Berarti pertanyaan, bolehkah apa itu hutang seperti itu? Monggo. Mau yang pemilah meminta hutang si pegawai kapal atau yang mempunyai kapal yang menghutangi? Sama-sama itu. Sama-sama. Maksudnya Jadi yang punya kapal itu menghutangi dan yang punya yang bekerja enggak berhutang tapi hutangnya. Ada dua mas, ada kita itu mau masuk ke perahu sampai minta hutang dan bagikan, gini aja, atau diglobalkan aja, gitu aja wes. Diglobalkan, ada kalanya pekerja itu hutang, ada kalanya dihutang, itu aja. Maksudnya apa bedanya? Mungkin di monggo Bapak Rumus sekarang tidak lanjutin loh. Begini itu yang terjadi, Mas. Umpamanya saya punya perahu baru, ya. Saya itu punya perahu baru, otomatis masih belum ada pekerjanya. Saya itu mencari pekerja, dan pekerja itu ada yang minta hutangan, ada yang tidak minta hutangan. Ada yang minta hutang, ada yang tidak minta hutang. Kemudian ada juga istilahnya itu membeli kaca. Tapi bukan membeli, tapi tetap bayar loh. Akad membeli itu loh. Saya mau membeli kaca, membeli karyawan. Tapi harus mengganti itu. Tapi bahasanya pemilik perahu, saya tuku konco. Itu saya tuku konco dengan uang 2 juta agar dia ikut saya. Tapi dengan kata-kata membeli konco itu, uang itu harus dikembalikan, terhitung hutang. Lega pegawai digoleki itu. Gitu loh. Pertanyaannya, akad seperti itu Boleh atau tidak? boleh apa tidak? Katanya Kiai Ghazali. Itu dibatasi waktu. Dibatasi aja karena jam 10 kita sudah selesai. Ntar. Bahkan maksudnya hutangnya dibatasi waktu. Maksudnya tadi saya mendengar ada Dari apa itu? hal yang belum disampaikan, tapi tertangkap oleh sinyal saya. Kayaknya beliau tadi menerangkan dalam perjalanan kerjanya pun ada potensi maghrur, ada orang. Soalnya ketika penjualan ikan yang menanggung hutang itu dia tidak tahu hasil penjualan ikan, nggak tahu diakati hari itu dia dibayar berapa. Itu ya seperti itu terjadi. Itu hanya karena uang 2 juta. Apa itu pertanyaan baru kali jenengan mau aja. Gak ngerti loh, Tor. Sangat berpengaruh dengan pertanyaan ini. Lagi yang mau yang jenengan klarifikasi ini. Gak, maksud saya sebelum dibahas ke hukumnya, setidaknya soalnya sudah valid gitu loh. Valid. Soalnya ini masih kesimpulan Pak Hormus tadi. Ya kan? Sementara dari kita untuk membahas hukumnya, apa kok nyel ngeten iki mawon, apa boleh dimasukkan lagi, dibenahi lagi atau gimana? Disempurnakan sesuai yang diharapkan oleh Pak peserta yang tanpa kalung peserta ini loh. Terus pertanyaannya dengan cepat. Tadi kan udah terima kalau apa itu dibahasakan dengan bahasa itu. Bolehkah tidak langsung? Terus kemudian dari jenengan tadi dibatasi waktu apa enggak gitu? Tafsir mau ya, dengan tafsir dibatasi gimana, kalau nggak dibatasi itu gimana? Langsung mau ya dari pertanyaan yang ada itu tadi itu termasuk apa? Bolehkah akad tersebut? Akad ngakal. Tidak boleh. Bagaimana hukumnya akad seperti itu? Bagaimana hukumnya akad dalam deskripsi itu tadi?